Kabupaten Jember. Sejumlah poin raport Kemenhumkam untuk Kabupaten Jember tersebut yakni kelompok hak total nilai 81,6 dan implementasi aksi HAM dengan total nilai 10 sehingga total nilai 91,6 masuk dalam kategori peduli HAM. Dengan penilaian dan prestasi membanggakan ini, Bupati Hendi memberikan apresiasi atas semangat dan kolaborasi seluruh masyarakat Jember dalam memandang penegakan HAM. Kedepan, Bupati juga akan terus meningkatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Jember tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Seperti pelayanan kepada penyandang disabilitas dan warga ODGJ serta hak dan kesetaraan pendidikan di seluruh wilayah Jember, bahwa semuanya mempunyai hak yang sama. Penghargaan pemajuan hak asasi manusia khusus kabupaten yang peduli terhadap HAM, dan ini di tahun 2021 ya, tahun kemarin, dan tentunya kita bersyukur, bahagia. Ini penghargaan bukan melihat dari penghargaannya, tapi di dalam penghargaan ini terdapat semangat dari masyarakat Jember bahwa penegakan HAM itu wajib bagi semuanya. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Terpantau di Pasar Tanjung Jember pada Rabu pagi, harga daging ayam potong mulai mengalami kenaikan meski belum signifikan. Kini per kilogramnya di angka Rp32.000, naik Rp4.000 dari harga awal yakni Rp28.000 per kilogramnya. Menurut Asbari, penjual daging ayam, naiknya harga ini terjadi sejak beberapa hari terakhir karena sudah seperti tradisi menjelang hari raya ataupun pergantian tahun. Harga-harga di pasaran selalu mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini diprediksi akan terus terjadi hingga akhir tahun. Naiknya harga ayam ini juga berimbas pada turunnya animo pembeli di pasar. Apabila biasanya bisa menjual 2 kuintal per hari, kini hanya bisa menjual 1 kuintal per hari. Mahal sekarang naik. Sampai berapa harganya ini, Pak? Sampai 32 sekarang. Sebelumnya berapa, Pak? 28, 29, 30 langsung naik lagi. Cepat naiknya, Pak? Cepat 4 hari langsung naik 32. Untuk pembelian gimana, Pak? Pembelian ya lumayan. Tapi ada penurunan juga ya? Ya menurun, hanya makin naik kan. Setiap hari bisa menjual berapa, Pak? 1 kintal sekarang. Terus saat kenaikan? Sebelumnya 1,5 kintal, 2 kintal gini kurang. Sekarang turun ya? Turun lagi. Untuk pasokan gimana, Pak? Ini masukan dari ayamnya apa? Pasokan ayam, ketersediaan ayam? Ya kurang itu. Pak, ini diperkirakan ada kenaikan sampai kapan ini, Pak? Tapi jelas lagi naik lagi. Untuk konsumen itu kan makin kurang air. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Meski harga jagung pipil kering sudah mengalami kenaikan dari kisaran Rp3.800 atau Rp3.900 menjadi Rp4.100 sampai Rp4.200 per kilogram. Namun kenaikan yang hanya sekitar Rp400 tersebut masih dianggap tidak menguntungkan bagi petani. Lantaran biaya produksi yang dikeluarkan jauh lebih besar, apalagi pupuk sangat sulit didapatkan. Menurut Yebi selaku petani asal Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, harga jual jagung baru bisa dikatakan layak jika bisa mencapai Rp5.000 per kilogram untuk jagung pipil kering. Belum layak. Maksudnya seperti apa, Pak? Belum layak. Tak layaknya seperti apa, Pak? Soalnya apa? Dihitung-hitung biaya luasan sekitar 0,2 itu 3 juta atau 3 juta lebih, 3,2. Gitu. Untuk bisa merasakan untung petani itu dengan harga berapa seharusnya, Pak? Merasakan untung harga Rp5.000. Menurut Pairan selaku pengepul jagung, harga jual pasca panen sangat dipengaruhi oleh permintaan dari pabrikan dan konsumen. Selain itu juga dipengaruhi oleh mutu dan kualitas jagung. Pak, 4.250 saya masuk ini. Itu dari petani atau? Dari petani saya ambilnya 4.050. 4.150. Oh gitu. Oke. Iya, mutunya, Pak. Karena mutu itu ya, gitu.
Pernah nggak Pak sampai di atas 4.000 sampai 5.000 Pak? Oh, tahun Oh, tahun lalu Pak ada Pak. Ada sampai 5.000 lebih. 5.000 lebih. Sampai 5.000 lebih, 58. 58. Nah itu apa Pak bedanya Pak? Bedanya ya juga sama seperti ini, cuman harganya nggak tahu Pak. Harganya itu kan dari pabrik yang. Oh sudah dari pabrik ya. Oleh sebab itu, petani berharap pemerintah bisa mencari solusi konkret Keringnya. permasalahan pertanian, Keringnya seperti itu. khususnya kelangkaan pupuk murah dan persoalan harga jual pasca panen. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Penyerahan apresiasi dan penghargaan Sekolah Adiwiyata diberikan langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Kamis siang. Hadir pula dalam kegiatan ini Wakil Bupati serta OPD terkait. Tahun ini penghargaan Sekolah Adiwiyata diberikan kepada 13 sekolah, yakni SMP Negeri 1 Umbul Sari, SMP Negeri 1 Arjasa, SMP Negeri 1 Ajung, SMP Negeri 1 Panti, SD Al Furqon, SD Al Baitul Amin 2, SD Darussolah, SD Muhammadiyah 1 Tanggul, MI Asunia Kencong, Min 2 Jember, SD Negeri 3 Panti, SD Negeri 1 Pakis, dan SD Negeri Kemuning Lor 2, serta 5 penghargaan lainnya kepada pembina sekolah. Selain trofi dan SK Bupati, peraih penghargaan juga mendapatkan bibit tanaman yang diberikan langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Bupati berharap agar penghargaan ini bisa menjadi pelecut semangat kepada sekolah lainnya di Jember untuk turut serta menjaga lingkungan dengan penghijauan di sekitar sekolah. Setidaknya melalui penghijauan yang dimulai dari sekolah bisa menjadi contoh kepada anak didik agar selalu menjaga ekosistem serta supaya tercipta lingkungan yang bersih, tertata apik, dan pengelolaan sampah yang benar agar tidak mencemari lingkungan. Tentunya ini satu spirit semangat motivasi untuk kita punya sekolahan ratusan ribuan sekolah kita dengan murid yang 230.000 dari SD, SMP, SMA. Tentunya ini dengan Adiwiyata dimulai dari sekolahan ini satu pendidikan yang luar biasa. Karena Adiwiyata ini esensinya bagaimana kita menjaga lingkungan hidup kita, lingkungan yang bersih, ya tertata bagus, dan pendidikan untuk anak-anak kita, bagaimana kita mengelola sampah kita, bagaimana kita mengelola sungai yang ada di kita. Dan ini dari Adiwiyata inilah banyak pointer-pointer penting yang harus kita berikan kepada untuk anak-anak kita. Dari tentunya Adiwiyata bukan sasaran penghargaan yang disasar sebenarnya. Bagaimana membuat rutinitas anak-anak kita ini melakukan satu kegiatan yang menjaga bumi ini. Kedepan sekolah peraih Adiwiyata tingkat kabupaten ini akan dilombakan ke tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dalam acara tersebut turut dilakukan santunan kepada anak yatim serta penampilan seni tari dan persembahan lagu dari siswa asal SD Darussolah Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Sosialisasi netralitas aparatur negara pada pemilihan umum serentak tahun 2024 ini digelar oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember di salah satu hotel di Kecamatan Sumbersari. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjon Berlaman dan diikuti oleh ratusan ASN di bawah naungan Pemkab Jember. Dalam kegiatan ini, Bawaslu mengingatkan kembali kepada seluruh aparatur sipil negara untuk bersikap netral tanpa memihak manapun. Bawaslu mensosialisasikan poin-poin teknis larangan tersebut kepada para undangan yang hadir. Bukan hanya larangan dalam bentuk kampanye saja, pemberian like salah satu paslon di platform sosial media juga termasuk bentuk pelanggaran netralitas ASN yang perlu diperhatikan. Apabila ASN melanggar netralitas tersebut, Badan Pengawas Pemilu berwenang untuk melaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Jadi kami melihat fenomena ketika tahun 2023, yaitu tahun pemilihan tahun pilkada tahun 2020 itu kita mendapati ada beberapa ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas. Tujuan kami melakukan sosialisasi ini adalah salah satunya yaitu tadi menjaga untuk tetap netral di ajang pemilu tahun 2024. Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjon Berlaman berharap dengan sosialisasi tersebut dapat membuka kesadaran ASN di lingkungan Pemkab Jember untuk memperhatikan dan mempraktikkan amanah undang-undang tentang netralitas. Jadi kami berharap dengan sosialisasi ini lebih membuka kesadaran kepada seluruh ASN, baik di tingkat kecamatan
kabupaten maupun di tingkat kelurahan untuk betul-betul mempraktekkan dan menjalankan amanat daripada undang-undang, yaitu untuk melakukan netralitas. Karena untuk menuju kepada kehidupan demokrasi yang berkualitas, maka pemilu itu harus memiliki nilai integritas yang baik. Nah, karena itu sosialisasi ini kami berharap bisa diikuti dengan baik oleh seluruh ASN dan kemudian bisa lebih menyadarkan, dan karena memang powernya besar. Meski tidak dipungkiri, ASN boleh memiliki kecenderungan hati terhadap salah satu paslon. Namun, kecenderungan tersebut dilarang untuk diekspresikan. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Kita mengambil beberapa pengusaha. Pembukaan musyawarah cabang atau Musyab ke-6 yang digelar oleh Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Jember berlangsung di salah satu hotel Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Jember, Kamis sore. Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran BPD HIPMI Jawa Timur beserta pembina BPC HIPMI Jember, Agusta Jaka Purwana. Agenda utama pada Musyab kali ini adalah untuk menentukan ketua umum baru yang akan menduduki kursi kepemimpinan di BPC HIPMI Jember. Menurut Wakil Ketua BPD HIPMI Jawa Timur Ahmad Salim mengatakan, saat ini adalah momentum yang tepat untuk bangkit bersama pasca pandemi COVID-19. Dari total 5.000 anggota HIPMI se-Jawa Timur, lebih dari 56% diantaranya mengalami dampak langsung pandemi COVID-19. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa para pengusaha muda juga diselimuti oleh kekhawatiran akan ancaman resesi 2023 mendatang. Pengusaha muda pun juga terus merapatkan barisan agar tetap bisa bertahan dan mampu terus menggerakkan ekonomi di tengah ancaman krisis. Bentuk konkret kami kami membuat HIPMI Circle. HIPMI Circle itu adalah satu platform bentuk wujud konkret kami untuk bagaimana satu sama lain UMKM yang beranggota HIPMI itu bisa saling berinteraksi, bisa saling komunikasi, dan tentunya bisa saling mewujudkan bisnis di kegiatan tersebut. Namanya pengusaha kan selalu usaha ya. Kami jujur khawatir juga atas kondisi mungkin yang tahun 2023 perang Ukraina sama Rusia belum berakhir, ada inflasi yang cukup tinggi karena dampak COVID ini, tapi kita tetap harus optimis bagaimana bisa melihat peluang jika mungkin bisa terjadi resesi gitu. Kami melihat bahwa 2023 insya Allah pasti terang. Selain itu, HIPMI sendiri telah menciptakan platform digital HIPMI Circle yang selain sebagai media transaksi antar anggota juga untuk membina UMKM di daerah-daerah. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sebagai edukasi pola hidup sehat melalui olahraga, Rumah Sakit Daerah Balung mengadakan senam massal yang diikuti sekitar 500 peserta di ruang terbuka hijau setempat. Dalam kegiatan memperingati hari ulang tahun Rumah Sakit Daerah Balung ke-21 ini, Bupati Jember Hendy Siswanto tampak hadir bersama OPD dan Muspika Balung sebagai bentuk dukungan dan apresiasi kepada RSD Balung. Hari ini Alhamdulillah saya bersama Dr. Tri, beliau Direktur Rumah Sakit Balung. Hari ini tepat ulang tahun Rumah Sakit Balung yang ke-21 tahun, dan ini juga gabung juga dalam rangka juga memperingati Hari Kesehatan Nasional ya. Dan ini Rumah Sakit Balung tentunya dengan memperingati hari ulang tahun ya, tentunya yang sudah cukup tua 21 tahun, tentunya bisa memberikan motivasi, tambahan semangat untuk semua tenaga kesehatan ya, seluruh pengelola Rumah Sakit Balung bisa lebih meningkatkan lagi pelayanannya. Itu tujuan utamanya. Kita sudah berjalan di 3 rumah sakit kita, juga di Puskesmas Jember Pasti Keren. Itu adalah program bantuan untuk orang yang warga kita yang perlu bantuan ya, yang tidak mampu, cukup dengan KTP saja mereka gratis, tidak perlu membayar apa-apa. Bupati juga menyapa para keluarga pasien serta meninjau kualitas pelayanan di Rumah Sakit Balung, utamanya layanan kesehatan gratis melalui program Jember Pasti Keren atau JPK. Dr. Triwiranto selaku Direktur Rumah Sakit Daerah Balung melaporkan bahwa sudah ada 7.000 pasien yang terlayani secara gratis melalui program JPK yang diluncurkan oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Dan juga
seperti disampaikan Bapak Bupati tadi dalam sambutan pada waktu senam, bahwa kami membuat suatu inovasi pelayanan publik, yaitu menjemput pasien-pasien hemodialisis atau pasien-pasien yang menjalani cuci darah. Mereka ini yang selama ini cuci darah 1 minggu 2 kali, itu pelayanan dengan J-Keren, dengan itu semuanya gratis, dan kami siapkan fasilitas untuk dijemput di rumahnya serta diantar pulang setelah cuci darah. Sudah disampaikan Bapak Bupati bahwa Rumah Sakit Daerah Balu ini kami sudah melayani 7.000 pasien lebih yang memanfaatkan program JPK atau J Pasti Keren. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Suasana stasiun kota Daop 9 Jember Sabtu siang terlihat ramai dipenuhi para penumpang kereta api Wijaya Kusuma yang akan melakukan pemberangkatan menuju Yogyakarta. Selama 18 hari masa operasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru terbilang mengalami peningkatan. Setidaknya ada 30% peningkatan okupansi penumpang sehingga terbilang cukup signifikan. Salah satu penumpang yang akan melakukan pemberangkatan ke Yogyakarta sengaja melakukan pemberangkatan jauh-jauh hari sebelum Natal dan Tahun Baru. Selain mengantisipasi penuhnya kursi, mengisi waktu liburan lebih panjang dengan keluarga juga menjadi alasannya. Puncak membludaknya penumpang diprediksi akan terjadi menjelang 2 hingga 3 hari pergantian tahun mendatang. Oleh sebab itu, PT KAI Daop 9 Jember menyediakan 18 kereta api per hari dan 188.352 kursi untuk calon penumpang. Oke, jadi untuk menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru ini, 2 hari kemarin kami bekerja sama dengan BNN sudah melakukan tes narkoba kepada awak sarana perkereta-apian atau masinis. Dan alhamdulillah para petugas kami, para awak sarana perkereta kami tidak ada yang positif narkoba. Dan insya Allah kami siap melaksanakan layanan angkutan Tahun Baru dengan yang baik-baiknya. Sementara titik rawan banjir dan longsor di jalur Daop 9 Jember sudah diantisipasi dengan tim penjaga daerah rawan yang dikerahkan untuk mengawasi jika terjadi longsor atau banjir di daerah pemberhentian perjalanan kereta api. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Tidak seperti pada umumnya, Natal yang biasanya dirayakan pada tanggal 25 Desember, Gereja Kristen Jawiwetan mengadakan perayaan lebih awal, karena sekaligus meresmikan rumah dinas pendeta dan desa wisata. Jika biasanya perayaan Natal diadakan tiap-tiap kelompok, namun pada tahun ini diadakan serentak diikuti oleh 16 kelompok yang dipusatkan di Gereja Kristen Jawiwetan Desa Rejo Agung Semboro. Acara tersebut didukung oleh Universitas Ciputra Surabaya yang juga memberikan bantuan berupa sepeda angin atau sepeda kayu sejumlah 16 buah kepada Desa Wisata Rejo Agung. Sepeda tersebut sangat bermanfaat bagi Desa Wisata Rejo Agung untuk disewakan kepada para wisatawan. Pesan Natal untuk tahun ini seperti tema PGI, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan subtema dari jemaat kita adalah jalan yang ditunjukkannya memulihkan hidupku. Yang artinya bahwa di Natal ini melalui kedatangan Tuhan, sekalipun kita berjalan di jalan yang mungkin tidak kita inginkan, tidak kita harapkan, penuh dengan tantangan, bahkan penderitaan di situasi sulit, tapi kita percaya jalan itulah yang Tuhan kehendaki untuk bisa kita lewati, dan kita percaya Tuhan pasti memberkati. Dan sepeda tadi merupakan wujud kerjasama dari Universitas Ciputra, di mana nanti ke depannya jika ada tamu yang berkunjung ke Desa Rejo Agung, sepeda itu bisa digunakan untuk keliling desa oleh para wisatawan. Menurut Subagio PLT Camat Semboro, Desa Rejo Agung merupakan salah satu desa di Kabupaten Jember yang masyarakatnya mayoritas beragama Kristen Jawiwetan. Subagio berharap kepada warga Semboro untuk senantiasa menjaga kerukunan umat beragama. Tadi juga ada peresmian rumah Ibu Pendeta, jadi rumah dinas. Ya, alhamdulillah itu swadaya dari masyarakat terus dari jamaah. Harapan untuk warga Kecamatan Semboro bagaimana, Pak? Harapan saya, mari kita saling bertoleransi beragama, jangan sampai tergesek oleh hal-hal yang negatif yang akan mengadu domba masyarakat Semboro.
Dari Semboro, Sugito, Jember 1 TV melaporkan.